Aku pernah berpikir bahwa rahasia terbesar dalam hidupku akan tetap terkubur selamanya, hingga malam itu tiba dan segalanya hancur dalam sekejap. Pintu kamar terbuka tanpa ketuk, dan di sana berdiri Paman Rea. Mata kami bertemu dalam diam yang menusuk. Aku terpaku, tanganku masih di tempat yang seharusnya tak terlihat, dan dunia seolah berhenti berputar. Jakarta selalu terasa seperti kota yang tak pernah tidur, dengan hiruk-pikuk jalanan yang menyembunyikan ribuan rahasia. Aku, Ardi, berusia 18 tahun, tinggal di rumah sederhana di pinggiran ibu kota bersama keluarga. Ayah dan ibu sibuk bekerja, meninggalkanku sering sendirian dengan pikiran yang semakin liar. Paman Rea, adik ayah, sering menginap saat kunjungan dari Bandung. Dia pria berusia 30-an, tinggi tegap dengan senyum yang selalu membuatku gelisah sejak remaja. Malam itu hujan deras mengguyur kota. Aku berbaring di kamar, pintu terkunci seperti biasa, membiarkan tangan menjelajah tubuh sendiri sambil membayangkan wajah yang tak seharusnya. Wajah Paman Rea. Bayangan tubuhnya yang kuat, suaranya yang dalam saat memanggil namaku, membuat jantungku berdegup kencang. Aku tahu ini salah, tapi perasaan itu tumbuh diam-diam, seperti akar yang merayap di tanah gelap. Mengapa dia? Mengapa paman sendiri? Pertanyaan itu selalu menggerogoti, tapi tak pernah kujawab. Tiba-tiba pintu terbuka. Aku tak sadar kunci longgar. Paman Rea berdiri di ambang, memegang handuk, mungkin hendak mandi. Matanya melebar, lalu menyipit. Aku buru-buru menutupi diri, wajah panas membara. Ardi, suaranya pelan tapi penuh sesuatu yang tak bisa kutasir. Marah, terkejut, atau lain. Aku ingin hilang saat itu. Rahasia yang kupendam bertahun-tahun terbongkar begitu saja. Sejak kecil, aku tahu aku berbeda. Teman-teman bicara gadis, aku diam saja. Saat melihat Paman Rea datang dengan mobilnya, hatiku bergetar aneh. Dia baik, selalu memberi perhatian lebih, mengajak jalan, membelikan makanan kesukaan. Apakah dia tahu? Apakah malam itu mengubah segalanya? Dia tak marah langsung. Malah menutup pintu pelan, mundur perlahan. Ma, aku pikir kosong, katanya dari luar. Tapi nada suaranya bergetar. Aku tak tidur malam itu, pikiran berputar liar. Besok pagi bagaimana menghadapinya? Keluarga ini konservatif di masyarakat Indonesia di mana bicara orientasi seperti ini tabu. Aku takut ditinggalkan, dicap dosa. Pagi harinya, rumah sepi. Ibu dan ayah berangkat kerja lebih awal. Aku turun ke dapur, Paman Rea sudah di sana, menyeduh kopi. Dia menoleh, senyum tipis. Pagi Ardi. Biasa saja, tapi mata kami tak berani bertemu lama. Aku duduk diam, jantung berdegup. Dalam hati aku bertanya-tanya, apakah dia jijik? Atau ada yang lain? Hari-hari berikutnya, suasana tegang. Paman Rea lebih sering di rumah, katanya membantu ayah urus bisnis kecil. Dia sering menatapku lama saat aku belajar atau makan. Aku merasa diperhatikan, tapi juga takut. Suatu sore saat hujan lagi, dia memanggilku ke ruang tamu. Ardi, kita perlu bicara. Aku duduk di depannya, tangan gemetar. Apa yang akan dikatakan? Marah? Nasihat agama? Atau mengusirku? Tapi dia hanya diam lama, lalu berkata pelan, malam itu. Aku tak sengaja. Tapi aku paham, Ardi. Kamu lagi cari jati diri. Kata-katanya mengejutkan. Bukan marah, tapi pengertian. Aku menunduk, air mata hampir jatuh. Paman. Aku tak tahu kenapa begini. Aku tak mau jadi begini. Dia mendekat, tangannya menyentuh bahuku pelan. Sentuhan itu membuat tubuhku bergetar. Tak ada yang salah denganmu. Ini bagian dari hidup. Aku pernah merasakan hal serupa. Pengakuan itu seperti petir.
Paman Rea. Pria yang kukagumi, yang kupikir sempurna dalam norma masyarakat. Hati berdegup kencang. Apakah ini awal dari sesuatu yang lebih dalam, atau malah akhir dari kedamaian keluarga kami? Sejak itu kami lebih dekat. Bicara malam-malam, berbagi rahasia. Tapi di balik itu ada ketegangan yang tumbuh. Tatapannya semakin dalam, sentuhannya semakin lama. Aku takut tapi juga rindu. Di masyarakat yang keras terhadap orang seperti kami, apakah cinta ini boleh ada? Pengakuan Paman Rea malam itu membuka luka lama yang tak pernah kusadari ada di hatinya juga. Aku pernah mencintai seseorang seperti yang kamu rasakan sekarang, katanya pelan, mata menatap jauh. Aku terdiam, tak berani bertanya lebih dalam. Tapi sejak saat itu, rumah terasa berbeda, penuh bisikan tak terucap yang membuatku gelisah sekaligus berharap. Hari-hari berlalu dengan cepat. Paman Rea semakin sering mengajakku keluar, katanya untuk refreshing. Kami ke mall di Jakarta Pusat, makan di warung pinggir jalan, atau sekadar jalan di taman kota. Di mata orang lain, mungkin hanya paman dan kemenakan biasa. Tapi bagiku, setiap momen itu penuh makna. Saat dia tertawa, hatiku ikut meleleh. Saat tangannya tak sengaja menyentuh lenganku, tubuhku panas. Tapi konflik dalam diri semakin ganas. Aku tahu ini salah. Dia paman kandung ayahku, darah sama. Di budaya kita, ini tabu besar. Apalagi orientasiku sudah cukup membuatku terpuruk. Ardi, kamu harus hati-hati, kata paman suatu hari saat kami di mobil. Di Indonesia ini, orang seperti kita. Sulit. Orang seperti kita, tanyaku, suara gemetar. Dia mengangguk pelan. Ya. Aku pernah punya teman dekat, pria. Tapi akhirnya kuhentikan, takut keluarga tahu. Cerita itu membuatku sedih sekaligus lega. Ternyata aku tak sendirian. Tapi juga takut. Apakah perasaanku padanya hanya ilusi atau nyata? Malam-malam aku sering terbangun membayangkan wajahnya. Rahasia malam itu semakin menghantui, membuatku semakin dekat dengannya. Suatu malam saat keluarga tidur, dia ketuk pintuku. Ardi, bangun sebentar. Aku buka, dia masuk, duduk di tepi tempat tidur. Aku tak bisa tidur, memikirkan kamu. Kata-kata itu seperti api. Aku duduk di sebelahnya, jarak kami dekat. Paman. Aku juga. Dia menatapku lama, lalu tangannya memegang tanganku. Sentuhan hangat itu membuat dunia berputar. Ini berbahaya, Ardi. Kita tak boleh. Tapi matanya berkata lain. Ada hasrat di sana, sama seperti yang kurasakan. Kami diam lama, hanya napas yang terdengar. Akhirnya, dia bangun, Ma. Aku pergi. Pintu tertutup, meninggalkanku dengan gejolak yang lebih hebat. Mengapa Tuhan ciptakan perasaan ini jika hanya untuk menyiksa? Aku ingin lari, tapi kemana? Keesokan harinya, ada tamu, Tante Lina, kakak ibu, datang dari Surabaya. Rumah ramai, tapi ketegangan antara aku dan paman semakin terasa. Saat makan malam, tatapan kami sesekali bertemu, penuh rahasia. Tante Lina, perhatikan, kalian berdua kok aneh ya akhir-akhir ini. Semua diam, aku takut rahasia bocor. Malam itu, setelah semua tidur, paman datang lagi. Kali ini, dia tak bicara banyak. Hanya duduk, lalu pelukku pelan. Aku tak tahan, Ardi. Pelukan itu hangat, penuh kasih yang terlarang. Aku balas pelukannya, air mata jatuh. Di pelukannya, aku merasa aman tapi juga bersalah. Paman. Kita salah. Dia lepaskan tatap mataku. Mungkin. Tapi perasaan ini nyata. Sejak itu, momen-momen curian semakin sering. Sentuhan tangan saat tak ada orang, bisikan di telinga. Tapi di balik kebahagiaan itu ada ketakutan besar. Ayah mulai curiga, Rea kok lama banget di sini. Ada apa?
Paman jawab biasa, tapi aku tahu badai akan datang. Suatu hari, saat aku sendirian di kamar, membayangkan lagi, pintu terbuka. Kali ini bukan paman, tapi ayah. Untung aku cepat sadar. Tapi matanya curiga. Malam itu, paman bilang harus pulang ke Bandung. Ini demi kita, Ardi. Tak boleh terus begini. Perpisahan itu menyakitkan. Aku menangis diam-diam, tapi sebelum pergi, dia pelukku terakhir kali di garasi. Aku cinta kamu, Ardi. Tapi kita harus kuat. Mobilnya pergi meninggalkanku dengan luka yang dalam. Apakah ini akhir? Atau awal dari penderitaan lebih besar? Keberangkatan Paman Rea meninggalkan kekosongan yang tak terisi di hatiku, seperti rumah yang tiba-tiba sepi setelah ramai. Hari-hari terasa hambar, sekolah hanya rutinitas, teman-teman bicara gadis sementara aku diam menyimpan rahasia yang semakin berat. Aku rindu pelukannya, rindu suaranya, tapi tahu ini tak boleh. Beberapa minggu kemudian telepon dari Paman. Ardi, aku kangen. Suaranya pelan, penuh kerinduan. Kami bicara panjang berbagi perasaan yang terpendam. Aku tak bisa lupakan malam-malam itu, katanya. Aku sama. Tapi realita keras. Di Indonesia, cerita seperti kami sering berakhir tragis, ditolak keluarga, dicemooh masyarakat. Aku takut, tapi cinta ini semakin kuat. Akhirnya, Paman kembali ke Jakarta, katanya urusan bisnis. Tapi aku tahu alasannya. Saat bertemu lagi, tatapannya penuh api. Kami curi-curi waktu bertemu di luar rumah, di kai kecil, atau taman sepi. Di sana, kami bisa pegang tangan bicara bebas. Suatu sore, di taman dekat rumah, dia cium keningku pelan. Ardi, aku ingin kita bersama selamanya. Kata-kata itu indah, tapi menyakitkan. Bagaimana, Paman? Keluarga? Masyarakat? Dia diam lama. Aku akan cari cara. Tapi konflik datang lebih cepat. Ayah semakin curiga. Suatu hari, dia tanya langsung, kamu dan Rea ada apa? Kok aneh sejak malam itu aku hampir masuk kamar kamu. Aku panik, bohong. Tapi ayah tak percaya. Malam itu, dia telepon Paman, marah besar. Aku dengar teriakan dari ruang tamu. Keesokan harinya, Paman datang, wajah tegang. Ayahmu tahu semuanya, Ardi. Hati ambruk. Ayah panggil kami berdua. Kalian gila. Ini dosa besar. Rea, kamu paman kandung, bagaimana bisa? Paman diam, aku menangis. Ayah ancam usir paman, larang aku ketemu lagi. Kamu harus tobat, Ardi. Ini pengaruh buruk. Malam itu penuh air mata. Paman pergi lagi, kali ini mungkin selamanya. Tapi sebelumnya, dia bisik, aku tak akan menyerah. Aku sendirian menghadapi kemarahan keluarga. Ibu menangis, Tante Lina datang nasihat panjang tentang agama dan norma. Aku merasa terpojok, ingin mati saja. Tapi Paman kirim pesan, kita kabur saja, Ardi. Ke tempat yang tak ada yang tahu kita. Ide itu menggoda, tapi menakutkan. Meninggalkan keluarga, hidup dalam pelarian. Di negara ini sulit bagi orang seperti kami. Akhirnya aku setuju. Kami rencanakan kabur ke Bali, katanya lebih terbuka. Tapi saat hari pengkhianatan datang. Teman dekatku yang kutahu rahasia, ternyata cerita ke ayah demi selamatkan aku. Ayah datang ke stasiun, tarik aku pulang. Paman ditangkap polisi atas laporan perbuatan tak senonoh. Berita menyebar di kampung, nama kami tercoreng. Di tahanan, Paman telepon terakhir. Makan aku, Ardi. Ini salahku. Aku hancur. Keluarga pisah, aku dikurung di rumah, dipaksa terapi oleh Usta. Tapi di hati, cinta itu tetap membara. Apakah ini akhir? Atau ada harapan di tengah badai?
Penangkapan Paman Rea seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai, membuat hatiku remuk redam setiap hari. Keluarga bubar, ayah tak bicara denganku, ibu hanya menangis diam-diam, aku dikurung, handphone disita, tak boleh keluar. Di kamar, aku hanya bisa menatap langit-langit, mengingat setiap sentuhan, setiap bisikan cintanya. Berita di kampung menyebar cepat. Anaknya homo sama pamannya, bisik tetangga. Aku jadi bahan gunjingan, malu keluar rumah. Tapi yang paling sakit adalah tahu paman menderita di sel karena aku. Suatu hari, pengacara keluarga datang bawa surat dari paman. Ardi, aku kuat di sini. Jangan menyerah. Cinta kita benar, meski dunia bilang salah. Air mata jatuh membaca itu. Aku balas surat, ceritakan penderitaanku. Paman, aku rindu. Karena aku. Proses hukum berjalan lambat, tapi tekanan dari keluarga besar semakin kuat. Ayah ingin pindah rumah jauh dari Jakarta. Biar kamu lupa semuanya. Aku tolak dalam hati. Tak mau lupa. Malam-malam aku berdoa memohon keajaiban. Di masyarakat yang keras ini, orang seperti kami sering diasingkan bahkan lebih buruk. Tapi ada cahaya kecil. Seorang sepupu jauh yang kuliah di luar negeri hubungi aku diam-diam, Ardi, aku dukung kamu. Bukan dosa, hanya berbeda. Dukungan itu memberi kekuatan. Aku mulai rencanakan kabur lagi, kali ini sendirian, cari paman setelah bebas. Tapi pengkhianatan lagi. Ayah baca suratku, marah besar. Kamu tak tobat juga. Dia paksa aku ikut pengobatan alternatif, katanya hilangkan penyakit itu. Sesi-sesi itu menyiksa jiwa, membuatku semakin benci diri sendiri. Mengapa harus begini? Mengapa cinta harus disiksa? Di tengah penderitaan, Paman Dionis ringan keluar lebih cepat. Tapi dilarang dekati keluarga. Dia hubungi lewat teman, Ardi, aku tunggu kamu. Aku putuskan kabur malam itu. Tinggalkan surat untuk ibu, makan aku, Bu. Aku harus bahagia dengan caraku. Hujan deras lagi saat aku lari ke terminal. Jantung berdegup, takut tertangkap. Tapi cinta memberi keberanian. Sampai di Bandung, paman jemput diam-diam, pelukan kami penuh air mata. Akhirnya, Ardi. Kami sembunyi di rumah kecil sewaan, hidup sederhana. Tapi bahagia, akhirnya bebas ekspresi cinta. Tapi keluarga cari kami. Ayah datang dengan polisi lagi, katanya selamatkan anak. Konfrontasi hebat. Ayah marah, kamu hancurkan keluarga. Paman bela aku, ini cinta, Mas. Bukan dosa. Pertengkaran itu buka mata ayah sedikit. Melihat kami saling jaga, dia diam lama. Akhirnya, dia pergi tanpa kata. Tapi tak lapor lagi. Kami hidup tenang meski sembunyi. Cinta kami tumbuh lebih kuat di tengah badai. Hidup baru di Bandung terasa seperti mimpi yang rapuh, mudah pecah kapan saja. Kami tinggal di kontrakan kecil, paman kerja serabutan, aku lanjut kuliah online. Setiap pagi bangun di pelukannya, rasanya dunia milik kami berdua. Tapi bayang-bayang masa lalu selalu mengintai, membuatku tak pernah benar-benar tenang. Paman Rea berubah. Lebih protektif, tak mau aku keluar sendirian. Takut ada yang kenal, Ardi. Katanya benar. Di Indonesia, meski ada komunitas kecil, mayoritas masih menolak. Kami harus hati-hati, tak pegang tangan di publik. Tapi cinta kami semakin dalam. Malam-malam kami bicara panjang tentang mimpi, pindah ke luar negeri suatu hari, tempat lebih bebas. Aku ingin nikah sama kamu meski tak resmi, katanya suatu malam, mata berkaca. Aku tersenyum peluk erak. Aku juga, paman. Tapi konflik tak hilang. Surat dari ibu datang penuh air mata. Kembalilah, nak. Kami makan. Aku bimbang. Rindu keluarga tapi tak mau pisah dari paman.
Kita coba hubungi mereka pelan-pelan, saran paman. Kami mulai telepon ibu diam-diam, awalnya dingin tapi lama-lama luluh. Yang penting kamu bahagia, katanya akhirnya. Ayah lebih keras. Tak mau bicara. Tapi suatu hari, dia datang sendirian ke Bandung. Aku ingin lihat sendiri. Pertemuan tegang. Ayah tatap paman lama, penuh amarah tersisa. Kamu janji jaga anakku. Paman angguk tegas. Dengan nyawa, Mas. Ayah diam, lalu peluk aku. Makan ayah. Aku tak paham dulu. Air mata jatuh semua. Pengampunan itu seperti beban terangkat. Tapi masyarakat tak semudah itu. Ada tetangga curiga, bisik-bisik. Kami pindah lagi, lebih jauh. Di tempat baru, kami bangun hidup. Aku lulus kuliah, kerja remote. Paman buka usaha kecil. Kami adopsi anjing seperti keluarga kecil. Suatu hari, berita buruk, Tante Lina sakit parah. Kami pulang ke Jakarta diam-diam, di rumah sakit, keluarga berkumpul. Awalnya awkward, tapi saat Tante meninggal, semua peluk kami. Kematian itu menyatukan lagi. Ayah bilang, kalian boleh datang kapan saja. Tapi rahasia ya. Kami terima. Tak perlu pengakuan penuh, cukup diterima. Cinta kami semakin matang. Tak lagi curian, tapi penuh pengertian. Kami belajar bahwa cinta sejati butuh pengorbanan, tapi juga memberi kekuatan. Di tengah masyarakat yang masih belajar terima perbedaan, kami jadi contoh diam bahwa cinta tak kenal batas. Tahun-tahun berlalu, dan luka lama perlahan sembuh menjadi bekas yang tak lagi nyeri. Kami hidup tenang di pinggiran Bandung, rumah kecil dengan taman hijau, tempat kami tanam bunga bersama. Paman Rea, yang kini kupanggil hanya Rea, tersenyum lebih sering, kerutan di wajahnya jadi tanda perjuangan yang kami lalui. Kami tak pernah menikah resmi, tapi di hati kami suami satu sama lain. Setiap ulang tahun, kami rayakan dengan makan malam sederhana, pegang tangan di bawah meja, bisik janji abadi. Keluarga akhirnya terima sepenuhnya. Ayah sering datang bawa oleh-oleh, bicara panjang dengan Rea tentang bisnis. Ibu kirim makanan, peluk aku erat saat berkunjung. Yang penting kalian bahagia, katanya selalu. Di masyarakat luas, perubahan pelan terjadi. Berita tentang lebih sering positif, komunitas tumbuh. Kami ikut diam-diam bantu anak muda yang sama nasibnya. Jangan menyerah, pesan kami. Suatu hari aku sakit parah. Flu berat jadi komplikasi. Rea tak lepas dari sampingku, rawat malam-malam. Aku tak mau kehilangan kamu, katanya, suara bergetar. Di saat itu aku sadar betapa dalam cintanya. Pengorbanan dia dari kehilangan keluarga awal hingga bangun lagi bersama. Sembuh, kami lebih menghargai setiap momen. Jalan pagi, pegang tangan di taman sepi. Tertawa ingat masa sulit. Akhirnya, kami pindah ke Bali, tempat lebih terbuka. Di sana, kami buka kai kecil, sajikan kopi dan cerita pada sesama. Banyak pasangan seperti kami datang cari dukungan. Di pantai senja, Rea lutut satu ulur cincin sederhana. Maukah kamu jadi milikku selamanya? Air mata bahagia jatuh. Ya. Kami nikah di pantai, hanya kami berdua dan ombak saksi. Cinta yang dulu terlarang kini bebas. Kembali ke Jakarta sesekali, keluarga sambut hangat. Ayah peluk Rea, terima kasih jaga anakku. Hidup tak sempurna, tapi penuh makna. Kami buktikan bahwa cinta sejati bisa menang atas segala rintangan, bahkan di tanah yang dulu keras. Kini, saat malam hujan seperti dulu, kami pelukan, ingat momen canggung yang jadi awal segalanya. Tanpa itu, tak ada kita sekarang, bisik Rea. Aku angguk, hati penuh syukur. Di dunia yang semakin paham perbedaan, cerita kami jadi harapan bahwa cinta, apapun bentuknya, layak diperjuangkan. Dan kami bahagia selamanya.